yang kami hormati Bapak Hakim Pimpinan Sidang Pengadilan, yang kami hormati rekan-rekan pemohon dan pengunjung sidang yang berbahagia. Kami selaku penasihat hukum Thomas Trikasilembo akan membacakan permohonan pra peradilan atas sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasilembo, mantan Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 12 Agustus 2015 sampai dengan 27 Juli 2016. Berdasarkan A. Surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024, dan B. Surat perintah penahanan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus nomor sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober 2024 yang kami ajukan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia Sekiu Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus selaku termohon, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan pra peradilan ini adalah didasarkan pada telah terjadinya kesewenang-wenangan, abuse of power, dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan termohon dalam proses penetapan tersangka dan penahanan Thomas Trikasilembo dalam hal ini disebut sebagai pemohon, yang menurut penyidik diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, bahwa setidak-tidaknya terdapat 5 kesalahan termohon dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, yaitu antara lain: 1. Tentang tidak sahnya penetapan tersangka pemohon. A. Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum sendiri pada saat ditetapkan sebagai tersangka dan diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kali. B. Penetapan tersangka pemohon tidak didasarkan pada bukti permulaan berupa minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 104 KUHP. C. Alasan yuridis bahwa penetapan tersangka pemohon oleh termohon dilakukan secara sewenang-wenang, tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. D. Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Menteri Perdagangan sejak tanggal 27 Juli 2015, sehingga sesuai dengan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Khusus nomor TAP 60 F2 FD2 10 2024 dinyatakan di situ penyidikan importasi gula Kementerian Perdagangan tahun 2015 sampai dengan tahun 2023, sehingga sudah selayaknya lah maka menteri-menteri perdagangan lain juga harus diperiksa dalam perkara ini. 2. Penahanan pemohon tidak sah oleh karena tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum. Dengan kata lain, penahanan pemohon oleh termohon tidak memenuhi syarat objektif dan subjektif penahanan. Dengan demikian, sudah sepatutnya dari hukum kami memohon kepada yang terhormat pimpinan sidang pra peradilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk mengabulkan permohonan pra peradilan akuo yang akan kami sampaikan secara mendalam lebih lanjut pada sidang mulia ini. Ketentuan yang diatur dalam bab 10 bagian ke-1 KUHP dan bab 12 bagian ke-1 KUHP. 2. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHP, pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penahanan, di mana lebih lanjut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memperluas kewenangan pengadilan negeri dalam putusannya nomor 21 dari PUU Des 12 dari 2014 tanggal 28 April 2015 dengan menyatakan pada pokoknya pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut telah ditentukan adanya norma baru yang mengikat seluruh warga negara Republik Indonesia, yaitu syarat untuk dapat ditetapkan sebagai tersangka
Selain adanya bukti permulaan, harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka itu. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan akuo dan berwenang menyatakan penetapan tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh pemohon adalah tidak sah secara hukum. Selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pemohon dalam perkara ini dapat kami sampaikan sebagai berikut. Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan diajukan pemohon atas dasar tidak sahnya penetapan pemohon surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Des60-FB-2-FD-2-10-F2-F-D-2 sewenang-wenang dan tidak didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sebagai peradilan atas tidak sahnya penetapan pemohon sebagai tersangka dan tidak sahnya berdasarkan surat penetapan tersangka Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana nomor tersebut di atas tertanggal 29 Oktober tahun 2024 wajib diberitahu haknya, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum. B. Bahwa hak pemohon sebaliknya, termohon justru memaksa kehendaknya dengan menunjuk sendiri penasihat hukum yang akan mendampingi pemohon melalui surat penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi tersangka sebagaimana yang dimaksud tertanggal 29 Oktober tahun 2024, di mana penunjukan pemohon penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon. Dan ulangi, di mana penunjukan penasihat hukum tersebut bukan atas kehendak pemohon. Bahwa dalam menerbitkan surat penunjukan penasihat hukum tersebut, termohon mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 KUHP yang menentukan pada intinya penyidik termohon berkewajiban untuk menunjuk penasihat hukum bagi pemohon yang hanya timbul jika pemohon tidak mempunyai penasihat hukum sendiri. Sedangkan pada faktanya pemohon telah memiliki penasihat hukum pilihannya sendiri. Akan tetapi termohon secara sewenang-wenang dan melawan hukum tidak memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menghubungi penasihat hukum pemohon. Terbukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara akuo, termohon tidak memberikan hak-hak pemohon sesuai dengan pasal 54, 55, dan 57 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, sudah seharusnya penetapan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini dinyatakan tidak sah.